Sudah hadir semua belum ini? Belum, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Ya, efektif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Harusnya jadwal kita luring ya, tetapi mengikuti arahan ya bahwa lantai 5 GDS itu sedang digunakan ya untuk UTBK ya, jadi sudah mau kita perlu menyesuaikan ya dengan jadwal sehingga perkuliahan digerakkan secara daring ya. Tapi mudah-mudahan walaupun diselenggarakan secara daring, kalian bisa mengikuti dengan seksama dengan baik ya. Oke. Nah, hari ini pertemuan ke-7 ya. Ini eh, pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi UTS kita jadwalkan di awal Mei ya. Kalau tidak salah tanggal 5 gitu ya. Kalau tidak salah ya. Itu jadwalnya sudah keluar ya. Tanggal 5 Mei 2026. Nah, ini kan pertemuan kita yang ke-7. Jadi pertemuan atau pekan depan itu eh, silahkan ya kalian berkoordinasi dengan Pak Agus. Baiknya seperti apa? Apakah kalian istirahat dulu ya hari Senin? Bukannya menyiapkan untuk UTS ya, atau bisa dimulai materi untuk pertemuan 9 ya. Itu Bapak serahkan ke kalian ya, mau seperti apa ya. Jadi yang terpenting sih UTS itu di tanggal 5 Mei ya. Jadwalnya pukul berapa ya? 10 gitu ya. Dan untuk UTS ya materinya yang sudah kita pelajari ya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Jadi ada 3 soal ya. Soal pertama tentang em, yang pertama tentang persamaan tak linear ya. Jadi mencari akar-akar persamaan tak linear. Kemudian yang kedua itu mencari solusi sistem persamaan linear. Dan yang ketiga itu materi hari ini tentang interpolasi. Waktu untuk UTS itu 120 menit di lab ya. Jadi menggunakan komputer di lab. Jadi pastikan kalian familiar ya dengan komputer di lab. Kalau ada settingan yang tidak sesuai dengan kebiasaan kalian, kalian harus sesuaikan terlebih dahulu ya. Misalkan penggunaan koma dan titik, kalian harus belajar bagaimana men-setting eh, separator ya di Excel, apakah menggunakan titik atau menggunakan koma. Nanti em, coba ya kalian pelajari ya supaya nanti ketika UTS kalian tidak terkendala dengan hal-hal teknis. Pokoknya jadi sudah siap ya menyelesaikan permasalahan yang diberikan ya. Jadi teknisnya itu
100 menit pertama tidak ada koneksi internet ya, kemudian di 20 menit terakhir itu koneksi internet akan dibuka ya untuk memberikan kesempatan kalian mensubmit pekerjaan kalian ya ke Google Classroom ya. Nanti filenya adalah Excel. Nanti kalian bekerja di Excel, kemudian kalian simpan ya. Eh, buat cadangannya juga ya, bisa dikirim ke email kalian atau disimpan di komputer lab. Tapi harus dipastikan kalian ingat di mana kalian duduk supaya nanti kalau Bapak periksa misalkan ada file yang korup gitu ya, file yang rusak atau seperti apa, Bapak bisa minta eh, ke kalian ya cadangannya begitu. Oke, itu ya sekilas ya tentang perkuliahan dan juga UTS ya di pekan 2 pekan lagi. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak mulai pertemuan 7? Oke, kita mulai saja. Sudah tampil ya, Bapak Syar ya? Udah, Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang interpolasi, tapi ada 3 metode yang akan kita pelajari ya, diskusikan. Jadi mohon untuk fokus ya, karena sedikit lengah itu bisa apa memutus ya rantai pemahaman gitu kan ya. Kalau dalam matematika itu seperti rantai gitu ya. Ada satu bagian yang tidak difahami itu bisa berakibat bagian yang selanjutnya ya tidak difahami gitu. Jadi runtuh gitu ya antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Nah, dalam interpolasi ini ada 3 ya. Yang pertama interpolasi polinom, kemudian interpolasi Lagrange dan juga beda terbagi Newton. Ini tiga-tiganya akan kita pelajari. Akan tetapi contoh penggunaan Excel-nya itu hanya Bapak berikan untuk yang beda terbagi Newton ya. Untuk interpolasi polinom dan Lagrange ini eh, opsional ya, bisa kalian gunakan atau tidak. Kalaupun ingin menggunakan Excel, kalian bisa membuatnya secara mandiri ya. Bapak hanya berikan eh, garis besarnya saja. Oke. Ya, kita mulai dari sebuah pertanyaan ya, apa itu interpolasi? Jadi sebelum kita mengenal atau bicara tentang interpolasi lebih mendalam, ya kita harus tahu dulu apa itu interpolasi. Nah, di sini Bapak berikan ilustrasi ya. Ada 2 konsep di sini, ada interpolasi, ada ekstrapolasi. Ya, terkadang kita memahami sesuatu itu kalau ada lawannya, ya, the opposite thing. Nah, kita eh, mengenal dingin itu kalau kita diberikan situasi atau kondisi yang panas, gitu kan ya. Jadi memahami atau bisa mendeskripsikan yang dingin itu kalau ada pembandingnya atau ada lawannya yaitu panas. Atau misalkan ketika kita diminta untuk menjelaskan apa itu sesuatu yang kecil, gitu kan ya, maka kita diberikan ya pembanding atau sesuatu yang besar, gitu kan ya. Nah, baru kita bisa mendeskripsikan. Begitupun halnya dengan interpolasi ya. Jadi kita bisa menjelaskan interpolasi kalau ada pembandingnya, yaitu apa? Ekstrapolasi ya. Jadi interpolation dan juga extrapolation. Gambarannya seperti apa? Nah, misalkan ya
kita diberikan data. Misalkan data sensus. Ya, data sensus adalah data yang dimiliki oleh BPS, yaitu eh, kaitannya dengan jumlah penduduk Indonesia. Tapi tidak hanya itu sebenarnya. Tapi yang bisa eh, atau yang sering ya kita dapatkan ya, dari data hasil sensus adalah jumlah penduduk Indonesia. Dan sensus ini ya, kalau kita sering dengar ya dilakukan 10 tahun sekali. Ya. Ini misal ya, misal diberikan data ya hasil sensus mulai dari tahun 1990, ya, kemudian 2000, ya, 2010, ya, 2020. Kan 10 tahun sekali ya. Jadi di tahun 90 ada datanya, di 2020 ada datanya, 2010 ada datanya, 2020 ada datanya. Nah, misalkan kita perlu data ya, data jumlah penduduk Indonesia di tahun 2008 ya. Padahal di 2008 itu tidak dilakukan sensus ya. Lalu bagaimana kita bisa memperkirakan ya jumlah penduduk Indonesia di tahun 2008? Nah, ini bisa kita lakukan interpolasi ya. Artinya data yang dicari itu masih ada di dalam rentang yang diberikan. Jadi tentang 90 sampai dengan 2020. Jadi bisa kita tuliskan ya, ini kan mencari X sama dengan A ya. Jadi A-nya itu di antara X0 dan juga XN. Ini interpolasi. Nah, data yang dimiliki oleh PPS misalkan hanya sampai 2020. Misalkan kita ingin memperkirakan bagaimana sih jumlah penduduk Indonesia di tahun 2050. Nah, ini kan di luar ya, di luar rentang yang diberikan. Nah, jika di luar rentang yang diberikan, maka itu dinamakan dengan ekstrapolasi ya. Jadi A-nya itu dia lebih dari XN. Atau bisa juga misalkan ya, sensus pertama kali dilakukan di misal ya, Bapak juga nggak tahu ya, perlu dicek lagi. Misalkan sensus pertama kali dilakukan di tahun 1950 misalkan ya. Lalu kita ingin tahu jumlah penduduk Indonesia di tahun 1900-an ya. Nah, ini kan di luar rentang ya yang diberikan ya. Jadi kan belum mungkin di tahun 1900 belum belum ada BPS ya. Bahkan Indonesia juga belum belum merdeka ya. Mungkin yang hitung nggak ada ya. Nah, bagaimana memperkirakan jumlah penduduk Indonesia? Sebenarnya belum ada Indonesia juga. Uh, jam 1900 ya. Ya, yang 50 ada. Oh, ya, 50 ada ya. Atau 48 deh. Tapi ya. Kan Indonesia sudah berdiri ya. Berarti mencari jumlah penduduk Indonesia di tahun 1948. Nah, misalkan sementara sensus pertama kali dilakukan 1950. Ya kan tidak ada datanya kan. Ya. Maka ini juga bisa dilakukan dengan ekstrapolasi. Jadi A, A lebih dari Xn atau A-nya itu kurang dari X0 gitu. Itu ya, jadi membedakan antara interpolasi dan juga ekstrapolasi. Nah, di sini ada tiga eh,
gambar ya. Jadi ini kaitannya dengan interpolasi eh, polinom. Yang pertama adalah first order. Ya, ini first order. Di mana first order ini adalah linear. Linear itu dia connecting to point. Ya. Jadi ada dua poin. Jadi n-nya sama dengan 2 ya. Kemudian dinamakan first order atau bisa kita tulis P1X. Kemudian gambar B itu second order atau quadratic or parabolic ya. Ini connecting three point ya. Jadi ada tiga titik ini adalah second order ya, dan kita berikan simbol 2x ya. Jadi n sama dengan 3 dia jadi P2x. Kemudian yang ketiga adalah third order ya, atau kubik ya. Ini connecting four point ya. Jadi kita lihat ada 4 titik ya. Kemudian eh, kita namakan third order ya. Kita berikan simbol P3x. Jadi kalian bisa melihat polanya ya. Jadi kalau titiknya 2 jadi P1x, kalau titiknya 3 itu menjadi P2x, kalau titiknya 4 dia menjadi P3x ya. Kita coba lihat ya satu-satu nih. Yang pertama adalah first order atau linear ya, atau interpolasi linear atau linear interpolation. Ini paling sederhana sebetulnya, tetapi jangan menganggap paling sederhana itu tidak berguna ya. Justru yang sederhana ini dia menjadi eh, dasar ya untuk perkembangan yang lebih canggih lagi gitu. Di hal-hal yang simple itu jangan sampai diacuhkan ya, karena itu sangat penting. Linear interpolation. Jadi kalau kita diberikan dua buah data, datanya adalah X0 Y0, kemudian X1 Y1. Jadi ada X0 Y0, kemudian X1 Y1. Kemudian ya kita ingin mencari nilai dari XY ini ya di antara dua titik ini. Nah, kita gunakan interpolasi ya. Nah, interpolasi linear itu kan dua buah titik ya, berarti kita mencari P1X. Jadi P1X itu adalah ini A0 ditambah A1X. Ini bentuknya linear. Nanti kita akan mencari bentuk A0 itu seperti apa, A1 itu seperti apa, gitu kan ya. Yang di dalamnya ada X0 Y0, X1 Y1. Oh, gitu. Nah, kita gantikan ya untuk X0 Y0 ya, kita ubah bentuknya menjadi Y0 sama dengan A0 ditambah A1 X0. Ini persamaan pertama. Kemudian yang X1 Y1 kita dapatkan di sini Y1 sama dengan A0 ditambah A1 X1. Ini persamaan 2. Jadi tinggal mengganti elemen ini dan elemen ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin mencari bentuk A0 itu seperti apa, A1 itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, supaya nanti bisa dicari. Iya. Nah, setelah itu kita menggunakan ya metode yang sudah kita pahami ya, itu eliminasi, substitusi ya, untuk mencari A0 dan juga A1. Ya.
Ini menggunakan metode eliminasi, kita akan mendapatkan nilai A1 dan juga A0. Bagaimana mencari A1? Ini kalian bisa lakukan ya, modifikasi aljabar, Bapak serahkan ke kalian. Ya, ini sesuatu yang eh, bisa kalian lakukan secara mandiri ya. Ini kita dapatkan A1, kemudian A0. Lalu dari A1, A0 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Dapatkan P1X itu sama dengan X1Y0 dikurangi X0Y1 per X1 dikurangi X0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Semuanya dikalikan X ya. Lalu kita coba sederhanakan ya bentuk yang sedikit complicated ini menjadi bentuk yang mudah ya untuk dilihat dan juga dioperasikan ya. Nah, ini kalian modifikasi ya, berdasarkan kalian juga dari bentuk ini ke sini jadi P1X sama dengan Y0 plus Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan X kurangi X0. Ini kan tampilannya lebih sederhana ya ketimbang yang ini ya. Oke. Nah, kita akan coba ya gunakan formula yang tadi ya untuk menyelesaikan kasus ini ya. Misalkan di sini kita diminta untuk mengestimate ya the natural logarithm of 2 using linear interpolation. And first thing that we have to do is to perform the computation yeah, by interpolating between logarithm natural of 1 equals 0 and logarithm natural of 6 equals 1.79 and so forth. Jadi uh, kita diberikan dua buah data ya, uh, ln 1 dan juga ln 6 ya, untuk mencari logaritma natural of 2 gitu ya. Then repeat the procedure ya, ulangi prosedur yang tadi ya, but use a smaller interval. Kita akan gunakan interval yang lebih sempit lagi, from logarithm natural of 1 to logarithm natural of 4 ya. Ini diberikan nilainya juga ya 1.386 and so forth ya. Kemudian note that the true value of logarithm natural of 2 is 0.693 and so forth. Ini sudah muncul hasilnya ya. Nah, sebelum muncul hasilnya ini kita lihat dulu ya rumusnya yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya ini interpolasi linear ya. Kemudian kita gantikan ya untuk yang interval 1 dan 6 ya. Ini P12 ya. Y0-nya adalah 0, Y1-nya adalah 1,791,759, X1-nya adalah 6, X0-nya adalah 1. Kita dapatkan di sini 0,3583518. Kemudian kalau kita persempit lagi intervalnya, kalau tadi 1 sampai dengan 6, sekarang 1 sampai dengan 4. Ya, dengan menggunakan rumus yang sama, ya, kita dapatkan hasilnya adalah 0,462098. Kalau kita lihat ya, semakin kecil interval itu ternyata semakin mendekati true value ya, 0,69. Ya. Kalau intervalnya lebar, kita lihat masih agak jauh ya. Tapi kalau dipersempit itu semakin
mendekati ya. Jadi di sini kelemahan dari interpolasi linear itu kalau intervalnya terlalu jauh itu dia akan eh, hasilnya agak kurang akurat gitu ya karena jauh dari true value. Tapi kalau dipersempit ya, dipersempit intervalnya itu akan mendekati true value. Ya, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi perbedaan hasil yang didapatkan ya dari dua selang yang diberikan. Yang ini 1 sampai dengan 6, ini 1 dan 4. Ya. Mungkin kalau dibuat lebih sempit lagi, misalnya 1 dengan 3 ya, mungkin nilainya akan lebih ya, eh, mendekati true value. Atau bisa jadi misalkan yang lebih small lagi ya, misalkan 2,5 gitu kan, ya. Itu akan mendekati. Oke, catatan ya. Nah, ini sebetulnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi jika diberikan 2 titik, kita menggunakan interpolasi linear ya, P1X. Kemudian jika diberikan 3 titik, itu menggunakan interpolasi kuadratik ya, P2. Kemudian kalau 4 titik, itu interpolasi kubik P3. Lihat polanya ya. Jadi kalau misalkan Pn plus 1, maaf, jika diberikan n plus 1 titik, maka polinomnya adalah Pnx. Gitu ya. Itu pola yang bisa kita lihat ya. Oke, tadi linear interpolation ya. Sekarang bagaimana dengan quadratic interpolation? Di quadratic interpolation itu kan second order ya, jadi P2X ya. Jadi bentuknya adalah A0 ya ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Nah, tentu kita ya perlu ya mencari nilai A0, A1, A3 ini. Bagaimana mencari A0, A1, A2 ini ya dengan data-data yang diberikan ya. Jadi untuk yang X0 Y0 ya, yang pertama untuk yang X1 Y1 ya, untuk yang X2 Y2. Lalu, nah dari 3 persamaan ini kita mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nanti kalian bisa gunakan berbagai metode ya untuk mencari solusinya ya. Mencari A0, A1, kemudian A2. Ya, nanti hasilnya disubstitusikan ke ini. Kemudian dari hasil P2X ini kalian bisa menentukan nilai-nilai yang ada di sini, di sini, di sini, ya, di sini, di sini. Gitu ya. Ini quadratic interpolation. Lalu bagaimana dengan cubic interpolation sama ya? Berarti nanti ada 4 titik ya, 4 titik. Kemudian dari 4 titik itu kalian mendapatkan sistem persamaan linear 4 variabel. Variabel, kemudian kalian selesaikan ya dengan metode yang sudah kalian pelajari. Oke, itu ya untuk polinom interpolation ya, mulai dari linear interpolation, kemudian quadratic interpolation, kemudian nanti ada cubic ya interpolation dan seterusnya. Tergantung dari jumlah dari titik yang diberikan. Sekarang kita masuk ke Lagrange interpolation. Atau sebelum masuk ke Lagrange interpolation ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Halo? Tidak ada respon ini. Insya Allah jelas, Pak. Oke.
Terima kasih Mediani ya sudah menjadi mediator. Mediator. Jadi mewakili ya suara-suara lainnya, suara hati dari teman-teman. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah Lagrange interpolation. Nah, Lagrange interpolation ini ide utamanya dari interpolasi linear. Ya, jadi Bapak ulangi lagi ya. Jadi sesuatu yang sederhana itu jangan diabaikan. Ternyata dia menjadi eh, batu loncatan untuk apa ya perkembangan teknologi ya. Ini misalkan interpolasi linear itu sangat sederhana, tapi ini dijadikan dasar untuk Lagrange juga. Ya. Nah, yang P1X ini diambil dari interpolasi linear ya. Jadi yang awal tadi. Nah, yang ini. Ya. Nanti kalian coba modifikasi lagi bentuknya nanti akan seperti ini. Gitu ya. Ini Bapak serahkan ke kalian. Nah, dari bentuk P1X ini kita coba ya ubah ya bentuknya menjadi P1X sama dengan A0 L0X ditambah A1 L1X. Jadi Y0 dia menjadi A0, Y1 dia menjadi A1, kemudian ini menjadi L0, ini menjadi L1. Ya, jadi A0 sama dengan Y0, kemudian L0X itu X dikurangi X1 dibagi dengan X0 dikurangi X1. Ya, kemudian bentuk umum eh, dari sini ya, dari penjelasan di atas itu, dan ilustrasi di atas itu, maka bentuk umum polinom Lagrange ya untuk derajat kurang dari atau sama dengan n, untuk n plus satu titik berbeda adalah seperti ini ya, jadi Pnx, AI, Lix, I-nya dari 0 sampai dengan n. Ya, jadi kalau kita jabarkan ya A0 L0X ditambah A1 sampai dengan L1X ya tambah seterusnya sampai dengan AN LNX. Nah, apa itu LIX? LIX itu adalah ini nih. Nah, ini P ya. Jadi produk berbeda dengan yang di atas. Kalau di atas itu sum, tapi kalau ini produk ya. Produk ya dari apa? X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ. Ya, di sini J-nya sama dengan 0 ya. X ya. I dan J-nya dari 0 itu sampai dengan N tetapi J-nya itu tidak boleh sama dengan satu J-nya tidak boleh sama dengan I. Jadi ini I J-nya itu dimulai dari 0 tetapi J-nya tidak boleh sama dengan I ya. Misalkan contohnya ini ya. Jadi L0 X itu sama dengan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 dikalikan X dikurangi X3. Nah, di bagian pembilang itu tidak ada pengurangan ya, dengan X0 ya. Kemudian di bagian penyebut kita lihat X0 dikurangi X1 dikalikan X0 dikurangi X2 dikalikan X0 dikurangi X3. Ini tidak ada X0 dikurangi X0 ya. Karena kalau ada X0 dikurangi X0 itu jadi 0 ya. Terjadi pembagian dengan 0. Ini untuk L0X. Kemudian ini L1X ya. L1X kita lihat di atas itu tidak ada pengurangan dengan X1. Jadi X dikurangi X0 ya. X dikurangi X2
kemudian X sampai X3. Di bagian penyebut itu tidak ada pengurangan terhadap X1. Jadi tidak ada X1 dikurangi X1. Yang ada X1 dikurangi X0, lanjut ke X1 dikurangi X2, X1 dikurangi X3. Ya. Ini untuk L1. Nah, pertanyaannya mungkin ini L0X ini dengan Ln0X ini kok beda ya? Nah, itu tergantung dari PNX-nya, itu kan. Berapa titik yang disediakan. Misalkan untuk P2X yang berarti di situ ada 3 titik ya. Titiknya adalah X0, Y0, X1, Y1, kemudian X2, Y2. Bukan ya. Ini untuk P2X. Sehingga nanti di sini ya, A0-nya adalah Y0, L0X-nya adalah ya, X kurang X1 dikalikan X kurang X2. Jadi tidak sampai X3 ya, karena X3 tidak ada di sini. Kecuali di P3X. Dibagi dengan X0 dikurangi X1 dikalikan X0 dikurangi X2. Jadi di sini tidak ada eh, pengurangan dengan X0. Untuk Y1 juga sama ya. Di A1, A1 itu Y1. Di sini tidak ada pengurangan dengan X1 ya. Coba kalian cermati ya. Kemudian di L2X juga sama. Jadi A2 sama dengan Y2, kemudian di sini tidak ada pengurangan dengan X2. Jadi X per X0 dikalikan X per X1. Bagi dengan X2 dikurangi X0 dikalikan X2 dikurangi X1. Ya. Nah, itu ya. Sekarang ini ada sebuah contoh ya. Bagaimana interpolasi Lagrange ini digunakan. Ya. Jadi diberikan fungsi fx sama dengan cos x. Ya. Kemudian dengan interpolasi derajat 3 di dalam selang 0 sampai dengan 1,2. Gunakan 4 titik ya. 0, kemudian 0,4, 0,8, dan 1,2. Kemudian kita mencari P3 0,5. P3 berarti ya yang diberikan 4 titik ya. 4 titik. Ini sesuai dengan data yang diberikan. Jadi kalau P3X ya berarti A0 L0X ya ditambah A1 L1X ditambah A2 L2X ditambah A3 L3X kali. Nah, begitu. Jadi, polinom Lagrange derajat 3. Kemudian A0 itu apa? A0 adalah Y0. Kemudian L0X. Ya, L0X untuk P3. Nah, ini ya. Ini tidak Bapak pecahkan ya, banyak sekali. Hmm. Kemudian, setelah itu, ya kalian gantikan saja. Ini kan tadi kita punya data X0 Y0, ya X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, ya. Ini kalian gantikan ya yang bertahan itu X ya karena Bang belum disubstitusikan. Oke, sampai sini. Kemudian nanti kalian gantikan apa yang mau dicari ya yang dicari adalah X sama dengan 0,5. Berarti nanti kalian gantikan X di sini dengan 0,5. Nah, didapatkan di sini nilainya adalah 0,877221. Kemudian kita lihat perbandingan exact value-nya adalah 0,8777583. Hampir ya, hampir mendekati ya. Jadi dengan interpolasi Lagrange ini kita
Eh, ya, jadi nilainya yang didapatkan itu mendekati ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, nah ini kalau ini diberikan tiga buah titik ya. Kalau tiga buah titik berarti P2 ya. Second order. Ya, kalau P2X ya berarti A0 X ya ditambah A1 X ya. Cukup tambah lagi satu. Nah, nah. Jadi untuk P2X ya itu ini bisa ditukar posisinya ya. L0X dikalikan Y0 ditambah L1X dikalikan Y1 ditambah L2X dikalikan Y2. Nah, kalian bisa mencarinya seperti ini ya, L0X, L1X, L2X terlebih dahulu ya. Jadi kalian substitusikan ya eh, nilainya terlebih dahulu nih L0 3,5 berapa nilainya, L1 3,5 berapa nilainya, L2 3,5 berapa nilainya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. Jadi L0X berarti 0,0833 dikalikan Y0. Y0-nya berapa di sini? Y0-nya adalah 1,5709 dan seterusnya. Dan didapatkan P2 3,5 adalah 1,5723. Nah, sebelum kita atau lanjut ke soal selanjutnya gitu ya, itu kita perlu mengkritisi jawaban yang kita dapatkan ya. Jadi jangan sampai setelah mendapatkan jawaban kalian senang gitu ya, karena sudah ketemu jawabannya. Dan seperti itu, yang perlu kita lihat adalah apakah data yang dihasilkan itu make sense atau tidak. Maksudnya make sense adalah kita lihat ya, di sini eh, 1,4 ya, yang dicari kan 3,5 ya. Berarti kan di sini nih 3,5 tuh di sini. Nah, kalau kita lihat datanya ini 1,5709, ini 1,5727. Kita lihat ini hasilnya 1,5723. Nah, make sense tidak? Ya, make sense ya, karena di sini 09 jadi naik ya. 09 kemudian 23 ini 27. Jadi bisa diterima. Jadi kalau misalkan ya, setelah nanti kalian hitung ternyata didapatkan F3,5 itu adalah 1.200. Nah, ini agak kurang masuk akal ya. Agak kurang masuk akal. Misalnya tadi ya, jumlah penduduk Indonesia di tahun, misalkan di tahun 2020 kan berapa ya? 250 misalkan 250 juta. 2010 misalkan 200 juta ya misal ya. Kemudian di tahun 2000 itu 180 juta misalnya. Kemudian kalian kan mencari data di tahun 2008. 2008. Ternyata setelah kalian hitung itu ya kalau estimasi kita kan di antara 180 sampai dengan 200 juta ya. Tapi kalian hitung ternyata ya jumlah penduduk Indonesia tahun 2008 itu juta. Nah, ini kan ini nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal. Ya, karena di tahun 2010 aja itu ada 200 juta.
Jadi dari 2008 sampai 2010 ada kehilangan 20 juta ya. 20 juta penduduk hilang. Atau apakah ini gara-gara perang atau apa gitu kan ya. Atau karena eh, apa kurang gizi sehingga seperti apa gitu kan ya. Tapi ini nggak masuk akal. Ya. Kecuali mungkin di daerah-daerah yang perang ya, mungkin ada penurunan. Tapi ini eh, nggak make sense-nya itu ya, di sini naik, kemudian gini. Nah, gitu kan ya. Berarti di sini ada hal yang membuat data itu turun ya. Apakah karena bencana atau karena perang atau sebagainya. Dia harus dicek ya, make sense atau tidak data yang ditemukan. Nah, nah, ternyata polinom Lagrange ini ya kurang disukai ya kalau kita lihat dari proses komputasinya itu lumayan ribet gitu ya, tidak mudah. Sehingga di sini jumlah komputasinya untuk satu kali interpolasi itu sangat besar ya. Dan satu bagian dengan bagian yang lainnya tidak ada keterkaitan ya. Jadi eh, komputasi yang sudah dilakukan sebelumnya itu tidak bisa digunakan untuk komputasi setelahnya. Makanya. Jadi tidak ada hubungan ya antara PN1X dan juga PN. Maka di sini perlu ada metode lain yang lebih mudah gitu kan ya. Artinya antara satu data dengan data lainnya itu berkaitan. Maka dikembangkanlah metode yang ketiga yaitu polinom Newton atau beda terbagi Newton. Nah, Newton ini juga dia menggunakan ide dari interpolasi linear. Jadi sama ya dengan Lagrange ya menggunakan interpolasi linear sebagai dasar untuk pengembangan metodenya. Mudah-mudahan masih ingat ya ini interpolasi linear ya. Nah, kalau di polinom Newton dia menggunakan relasi rekursif ya. Jadi kalau dalam relasi rekursif itu ada dua komponen ya. Nanti kalian belajar di matematika diskrit itu ada komponen basis, kemudian ada komponen rekurensi. Di sini basisnya adalah P0x sama dengan 0, kemudian rekurensi adalah Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah An dikalikan x dikurangi x0 dikalikan x dikurangi x1 sampai dengan x dikurangi xn min 1. Ya. Jadi kalau misalkan P1x ya dengan menggunakan eh, polinom beda terbagi Newton itu bentuknya seperti ini ya. Jadi P1x sama dengan P0x ditambah A1x dikurangi x0. Nah, ini sebetulnya mirip ya dengan polinom Lanjar ya, interpolasi polinom. Sehingga di sini eh, A0 itu sama dengan Y0 ya. Kemudian di sini A1 A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 ya. Nah, ini untuk P1X. Lalu P2X bagaimana ya? P2X itu ya balik ke sini ya. Jadi kalau P2X itu sama dengan P2 dikurangi 1 jadi P1X ya ditambah dengan A2X dikurangi X0 ya.
kemudian X dikurangi X1. Nah, jadi P1X ditambah A2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Lalu apa itu P1X? P1X-nya adalah ini nih. Jadi tinggal digantikan saja. Jadi A0 ditambah A1 X kurangi X0 ditambah A2 dikalikan X kurangi X0 dikalikan X kurangi X1. Ini untuk P2. P3 bagaimana? Sama ya. Jadi kalian coba gunakan tadi di slide sebelumnya. Jadi P3X adalah P2X ditambah A3 dikalikan X dikalikan X0 dikalikan X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2. Apa itu P2X? P2X yang ini. Nah, jadi tinggal digantikan. Dan seterusnya ya. Ini tidak Bapak bacakan yang panjang sekali. Jadi nanti dibaca lagi slide ini ya. Kemudian difahami satu per satu. Lihat keterkaitan antara satu baris dengan baris lain. Ini bentuk lainnya ya. Sama saja ya dengan yang tadi. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah yang A1, ya, A2, A3, ya. Nah, itu kan baru A1 yang jelas. Bagaimana dengan A2, A3? Itu kan baru A1 ya. Jadi A1 itu Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Lalu bagaimana dengan A2, A3? Kan belum ada. Nah, A2, A3 itu kita bisa mendapatkannya dengan ini ya. Jadi A0 sama dengan fx0 ya, karena ini menjadi basis ya. Kemudian A1 itu fx1 x0. Dia menggunakan kurung siku ya. Maksudnya apa? Ini nih. Jadi A1 sama dengan fx1 mundur ya. Jadi x1 x0 itu sama dengan nah ini. Fxi dikurangi fxj per xi dikurangi xj. Berarti di sini fx1 dikurangi fx0 ya dibagi dengan x1 dikurangi x0. Ini untuk A1. Contoh misalkan ada fx2 x1 misalkan ya. Ya, jadi fx2 ya dikurangi fx1 ya dibagi dengan x2 dikurangi x1. Ya, ini untuk A1 ya. A2 bagaimana? A2 itu adalah fx2 x1 x0. Apa itu? Nah, kita lihat yang ini nih. Ya, IJK, berarti IJ, JK. Ya. Jadi fx2 x1 ya dikurangi x1 x0 ya. Dibagi dengan IK ya. IK berarti x2 dikurangi x1. Lalu x2 x1 yang mana? Yang ini nih. Ya, yang ini. Jadi kemudian yang x1 x0 yang mana? Yang ini. Misalkan ada lagi A3 ini. A3 itu sama dengan f x3 x2 x1 x0 ya. Berarti di sini f x3 x2 x1 dikurangi f x2 x1 x0 ya dibagi dengan
X3 dikurangi X0. Jadi dari ujung kanan, ujung ujung kiri dikurangi ujung kanan ya. Lalu fx3, fx2, x1 yang mana? Ya bisa menggunakan rumus yang ini nih ya. Yang ini. Kalau yang fx2, x1, x0 yang ini nih. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi bisa menggunakan yang ini nih. Untuk rumus yang untuk x yang lebih banyak lagi. Nah, ini ya. Bagaimana interpolasi beda terbagi Newton itu berproses. Ya. Kelihatannya banyak ya. Tapi memang banyak ya. Jadi misalkan di sini ada n-nya 4 ya. Ada 4 data x0 y0, x1 y1, yang x2 y2, x3 y3. Berarti di sini kita punya atau untuk mencari eh, data yang menggunakan interpolasinya adalah P3X. P3X berarti kita perlu sampai third ya. Hmm. Kalau misalnya P4X ya, jadi dia harus sampai dengan fourth gitu ya. Kalau P5X berarti sampai fifth gitu kan. Nah, tabel ini akan kita gunakan ya untuk mengimplementasikan beda terbagi Newton di Excel. Oke, bersiap-siap ya. Silakan buka Excelnya. Kita akan eh, menyelesaikan kasus ini ya. Ini diberikan data sebagai berikut ya. X0, 0 ya. Y1-nya 1. Kemudian kita diberikan data X1 juga, X2, X3, X4, dan X5. Ya, berarti di sini ada 6 data ya. Jadi N-nya sama dengan 6, kemudian berarti P-nya adalah P5X ya. Atau di sini yang dicari adalah 0,1. Jadi P5 0,1. Berapa? Nah, di sini 0,1 ada di sini, berarti nanti nilainya itu di antara 1 sampai dengan 2. Ya, jadi jangan sampai nilainya itu ratusan atau ribuan ya. Nilainya 1 sampai dengan 2,119. Kita buka Excel-nya ya. Oke, kita akan cari nilai atau dengan menggunakan polinom beda terbagi Newton, polinom beda terbagi Newton, Bapak, Ya, Bapak mohon maaf maaf, Pak, Excelnya. sudah muncul ya Excelnya ya. Sudah Pak. Dengan menggunakan polinom berbagi beda terbagi Newton, kita akan mencari nilai F 0,01. 0,1 ya. Berapa tadi? 0,1 ya. Nah, ini datanya ya.
Ya, jadi kita perlu I tadi, kemudian XI, kemudian FXI, kemudian tadi ada first ya. Hmm, kita simpan di atas saja first. Kita agak ke bawah ya. Kemudian second, third ya, kemudian fourth ya. Kemudian, nah tadi kan ini kita satu, dua, tiga, empat, lima, enam data berarti P5 ya. P5 dia sampai fifth. Maksud first di sini adalah F XI plus satu XI. Kalau kita lihat di sini, ya jadi di sini XI plus satu XI. Kemudian yang second itu X, XI plus 2, kemudian XI plus satu, kemudian XI. Kita tuliskan saja biar memudahkan ya. Copy. Ini kita tambahkan di sini XI plus 2. Ini. Connected. Ya, kita tambahkan juga XI plus 3. Ya, dilebarkan biar kelihatan semuanya. Ini juga kita copy ke sini kan. Ini kita tambahkan XI plus 4. Ini mungkin jauh yang 0,1 kita pindahkan ke bentuk ini. Kemudian yang kelima ini kita tambahkan XI plus 5. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya kita perlu ada satu kolom lagi di sini ya. Nah, kita copy dulu rumusnya ya, biar kelihatan apa yang akan kita lakukan. Ini. Jadi kita perlu fx0 ya, kemudian perlu x dikurangi x0 ya, kemudian x dikurangi x1, kemudian ini ya, first, second, third, dan seterusnya ya. Jadi kita perlu di sini yang belum adalah x dikurangi x0 ya, x dikurangi x1 ya. Kita tambahkan di sini gini ya. Nah, di sini x dikurangi xi. Kita ini pindahkan ini ke sini biar tidak terlalu jauh. Oke. Data yang diberikan adalah ada 5 data ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mohon konsentrasi ya. Karena lewat sekejap aja nanti bisa buyar. Oke, XI-nya di sini adalah 0 ya, kemudian 0,5 ya, kemudian 1, kemudian 1,5, 2,
kemudian 2,5. Y-nya atau fxi-nya ini untuk x sama dengan 0 itu 1, kemudian fx untuk x-nya sama dengan 0,5 adalah 2,119, terus 2,910, 3,945, 5,72, kemudian 8,695. Kita cek ya sini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ketik di sini koma tapi muncul ribuan, berarti kalian perlu menyesuaikan separatornya ya. Apakah menggunakan koma atau menggunakan titik. Kemudian X dikurangi XI ya. X-nya di sini adalah 0,1. Ya. Jadi di sini X dikurangi XI. Nah, 0,1 kita buat dia konstan ya. Jadi kita berikan dia $. Ini 0,1. Jadi 0,1 dikurangi 0 ya 0,1. Jadi kita tarik ke bawah ya. Nah, ini 0,1 dikurangi 0,5 itu negatif 0,4. Nah, yang menantang di sininya ya, ini harus kalian cermati ya. Untuk di bagian first ya. Nah, di baris ini yang Bapak klik ya di sini. Ini kan X1, X0 ya. Jadi I-nya kan di sini 0 ya. Jadi XI plus 1 I-nya 0. Jadi X1 plus X1, X0. Ini kita gunakan yang sudah kita pelajari di slide tadi ya. Yaitu Fx1 ya dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Jadi di sini Fx1 dikurangi Fx0 ya, dibagi dengan X1 dikurangi X0. Pak, Ya, mohon maaf suaranya agak kedengaran kecil, Pak. gitu sekarang gimana? Lumayan, Pak. Tadi kecil Tadi, banget. oh kecil. Jadi volumenya dibesarkan. Sebentar ya. Oh, mungkin Bapak yang terlalu pelan ya. Oke. Jadi di sini fx1 x0 itu sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 dikurangi x0 ya. Ini untuk di baris pertama yang first ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter jadi 2,238. Untuk di baris kedua bagaimana? Baris kedua itu adalah F, di sini kan I-nya 1 ya, berarti X1 plus 1. Jadi X2, X1 ya. Jadi Fx2 yang dikurangi Fx1 ya dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ya, jadi sebetulnya bisa kita tarik ya dari atas ya ke bawah. Nah, itu. Jadi Fx2 ya, sini Fx2-nya adalah D11 dikurangi D10 ya dibagi dengan C
11 dikurangi dengan C10 sama ya. Begitupun untuk yang di baris selanjutnya, kita tinggal tarik saja ya. Tapi tidak sampai ke baris terakhir ya, karena kalau kita tarik ke sampai terakhir itu kita tidak memiliki X6 ya. Padahal di sini kan sampai dengan X5. Jadi cukup sampai di sini ya. Ini untuk di first ya. Kemudian untuk yang di second bagaimana? Nah, ini Bapak hapus dulu ya. Untuk di second, nah kita mulai dari I-nya semua 0 ya. Jadi F, X2, X1, X0 ya. Bagaimana? Ini sama dengan F, X2, X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi dengan ujung kiri dibagi ujung kanan ya. Ujung kiri dikurangi ujung kanan. Jadi X2 dikurangi X0. Ya, jadi sini Fx2, X1 yang mana? Yang ini nih. Ya, ini adalah Fx2, X1. Ya, dikurangi dengan Fx1, X0 yang ini nih. Nah, dibagi dengan X2 dikurangi X0. Jadi X2 dikurangi X0. Enter ya. Negatif 0,656. Bawahnya bagaimana? Bawahnya itu adalah F, X3, X2, X1. Ya, yang ini nih ya. Bagaimana? Ya, sama ya seperti yang di atas tadi. F, X3, X2 dikurangi F, X2, X1 ya. Dibagi dengan X3 dikurangi dengan X1. Dan sebetulnya ya bisa kita tarik ya dari sini. Kalau kita lihat. Nah, jadi ini Fx3 X2 dikurangi X2 Fx2 X1 ya dibagi dengan X3 dikurangi X1. Nah, ini kita bisa tarik juga ya. Cukup sampai sini karena kita tidak punya data eh, Fx Fx6 ya, nggak punya ya. Jadi cukup sampai sini. Oke, ini untuk yang kedua. Bapak hapus di sini ya. Sekarang yang third ya, yang third itu nggak nambah ya. Berarti X4 I-nya 0 ya, berarti X3 ya. Dihapus dulu. X3, X2, X1, X0. Ada 4 ya. Berarti di sini adalah Fx3, X2, X1 dikurangi Fx2, X1, X0 ya. Dibagi dengan ya ujung kiri dikurangi ujung kanan ya. Jadi X3 dikurangi X0. Yang mana Fx3, X2, X1 itu yang ini nih. Ya, jadi
sama dengan ini dikurangi ini dibagi dengan X3 dikurangi X0. X3 yang mana? Ini dikurangi X0. Ini kalian kalau udah ini udah tahu polanya ya. Nah, ini 0,762666667. Ya. Terus yang bawahnya juga sama. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, yang terpenting jangan sekedar narik, tapi kalian tahu konsep di balik penarikan itu, gitu kan ya. Nah, juga kita hapus ya. Kemudian yang keempat, nah ini lumayan panjang ini. Jadi F, berarti di sini Fx4, X3, X2, X1 ya, dikurangi Fx3, X2, X1, X0 ya, dibagi dengan X4 dikurangi X0. Gitu kan. Yang Fx4, X3, X2, X1 yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Ya, jadi ini dikurangi yang ini dibagi dengan X4 dikurangi dengan X0. Ini untuk di baris pertama. Baris kedua kita tinggal tarik saja nih. Cukup satu saja ya. Jadi untuk di baris kedua ya, kita gunakan data ya yang baris ketiga dan kedua di third ya. Kemudian dibagi dengan X5 dikurangi X1. Nah, ini juga sama ya. Kalau udah tahu polanya seperti itu ya. Kalau yang ini kan X4 dikurangi X0 berarti yang kelima itu pembaginya adalah X5 dikurangi X0 ya. Jadi dari sini ini dikurangi ini dibagi dengan X5 dikurangi X0. Enter ya. Sudah selesai? Belum ya. Jadi penderitaan kita belum selesai ya. Ya, karena yang kita cari adalah bukan yang ke fifth ini tapi ini nih. Fn X ya. Jadi jangan sampai kalian sampai sini senang gitu ya. eh, Akhirnya tidak lanjut ya. Kalau sampai sini ya nilainya masih 60 atau 70% ya. Jadi belum selesai. Nah, kita coba tadi carinya F 0,1. Bagaimana 0,1 itu? Nah, ini pakai yang ini nih. Di F X0, F X0 yang mana? Yang ini ya. Ini F X0 ditambah X dikurangi X0, berarti yang ini. Ya, X dikurangi X0 dikalikan dengan Fx1 X0. Berarti yang ini nih. Ya, ini adalah Fx1 X0. Sudah? Belum, belum selesai. Tunggu ya, harus sabar. Ditambah dengan nah sini
X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Nah, berarti ini kita kalikan nih. Ya, X kurangi X0 dikalikan dengan X kurangi X1. Jadi ini kali ini, ya, kalian bisa menuliskannya seperti itu. Dikalikan dengan F, X2, X1, X0. Yang mana? Oh, yang ini nih. Nah, oke, sudah selesai? Belum ya, sabar ya. Ini ditambah dengan, nah, lanjut ya, produknya ya. Jadi supaya mudah, kita tuliskan produk saja. Produk, produk dari mana? Produk dari ini, dan ke ini ya. Tiga ya. Dikalikan dengan yang the third ya. Kemudian udah selesai? Belum ya, karena masih yang fourth masih belum ya. Belum diselesaikan. Kemudian ditambah dengan produk dari ini ke sini, ke sini, ke sini. Empat ya sekarang ya. Dikalikan dengan yang ini nih. Ya. Nah, tambah satu lagi terakhir ini. Ya, produk ini. Nah, kan di sini kita lihat dia sampai dengan X dikurangi XN min satu. Ya, berarti cukup sampai dengan X dikurangi X4. Ya, tidak sampai ke X5. Jadi produknya kemudian dikalikan dengan yang terakhir ini fifth. Nah, nah, jadi semua baris pertama di setiap eh, tahapan ini sudah dimasukkan semuanya ya. Baru kita klik enter. Nah, ini dia ya. Jadi ini jawaban yang kita tunggu-tunggu ya. Tetapi jangan senang dulu juga ya. Kita lihat, kita cek make sense tidak jawabannya ya. Nah, di sini kita lihat nol, untuk nol itu ya fx-nya 1. Kemudian untuk 0,5 fx-nya 2,1. Berarti untuk 0,1 itu di antara 1 dan juga 2. Nah, kita lihat. Oke, jadi make sense ya karena 1,28 itu di antara 1 dan juga 2,119. Nah, ini berarti di sini bisa dikatakan make sense gitu kan ya. Jadi kesimpulannya nilai 0,1 ya itu prediksinya adalah 1,28101. Begitu ya. Ini kita menggunakan polinom beda terbagi Newton untuk mencari nilai yang tidak diketahui ya dari rentang data yang diberikan. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kalian harus eh, pelajari ya lebih lanjut lagi, berlatih ya. Karena biasanya di UTS ini kebanyakan mahasiswa tidak optimal di nilai ini ya. Jadi ada yang kebanyakan belum bisa menyusun tabel seperti ini. Jadi masih kebingungan ya. Beberapa ada yang sudah sampai 5 ya fifth gitu ya atau terakhir gitu ya, tapi belum ke ujungnya gitu kan ya, ke perhitungan hasil akhirnya. Ya, mungkin masih bingung dengan formulanya ya, makanya ada waktu 1 minggu atau 2 minggu ya bagi kalian untuk mempelajari eh, metode metode beda terbagi Newton ini ya supaya nanti di
UTS ya kalian bisa apa menyelesaikannya gitu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Bisa ya? Wah, sudah mulai diam ini Insya berarti. Allah bisa, Pak. Ya, ya mudah-mudahan bisa mengikuti ya, walaupun daring ya. Enak sih luring ya, tapi karena kelasnya dipakai gitu ya, jadinya eh, kalian coba ya secara mandiri. Kalau masih kebingungan, nanti silakan lihat videonya ya. Dan nanti Bapak berikan Excelnya juga ya, supaya memudahkan kalian ya untuk mempelajari apa yang ada gitu kan ya dari proses eh, polinom beda terbagi Newton ini. Gitu. Oke, ini ada tugas ya. Nah, ini karena kita banyak hal yang dipelajari, sehingga tugasnya juga banyak ya. Ada dua tugasnya. Yang pertama Lagrange. Jadi di sini diberikan data ketinggian air dan juga volume air di dalam tangki ya. Jadi misalkan untuk eh, agak aneh juga sih, tapi nggak apa-apa lah apa adanya ya. Jadi kalau ketinggiannya 0 itu 0,9 volumenya ya agak aneh juga sih, tapi nggak apa-apa lah. 0,5 0,5 itu 1,8 kemudian ketinggiannya 1 itu 3,2 dan seterusnya ya. Nah, nanti kalian coba cari ketinggian atau volume air ketika tingginya itu 0,2, 1,3 dan 2,2 ya. Ini kalian gunakan interpolasi Lagrange. Kemudian yang kedua ini kalian gunakan polinom beda terbagi Newton ya. Jadi di sini ada intensitas cahaya kemudian energi ya. Jadi kalau intensitas cahayanya 200 itu energi yang dihasilkan adalah 50 gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 450 ya intensitas cahayanya berapa energi yang dihasilkan gitu kan ya. Nanti kalian gunakan polinom beda terbagi Newton atau Newton interpolating polynomial. Oke, itu ya untuk materi kita hari ini tentang interpolasi ya. Jadi 7 pertemuan sudah kita lewati ya dari pembahasan awal tentang mengenal metode numerik sampai dengan interpolasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Setidaknya kalian mengetahui ya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah matematika yang complicated ya menjadi sesuatu yang sederhana dan juga kalian belajar bagaimana menggunakan Excel ya. Terkadang ya Bapak pernah mendengar ya. Jadi ada mahasiswa yang sudah belajar sangat canggih di kampus tapi ternyata di tempat bekerjanya itu back to basic baik ke Excel katanya ya. Jadi memang apa pengetahuan tentang Excel juga harus dikuasai oleh kalian ya. Setidaknya dengan belajar ya di metode numerik, kalian mengenal beberapa rumus ya. Tentunya banyak yang bisa dieksplor ya di Excel itu. Eh, jadi di metode numerik hanya menggunakan apa yang diperlukan ya untuk menyelesaikan
masalah matematika. Oke, eh, masih ada waktu beberapa menit. Jadi ada beberapa kuesioner ya, karena Bapak siapkan juga ya kuesioner untuk pertemuan ketujuh. Tapi Bapak lihat di kuesioner sebelumnya belum banyak atau belum semuanya mengisi. Tolong ya, yang belum mengisi kuesioner diisi ya. Nah, di pertemuan 7 ada dua kuesioner yang perlu kalian isi ya. Tapi Bapak keep dulu karena ada permintaan dari Bu Ani. Bu Ani ya, Bu Ani juga sedang melakukan penelitian. Saya share ke Bu Konita ke Konita ya, Konita ya. Linknya silakan di-share ke teman-temannya ya untuk diisi ya. Baik, Pak. Ini dari Bu Ani, tapi untuk Bapak nanti ya, mungkin besok atau hari Rabu biar kalian tidak over ya mengisi kuesioner ya. Bapak ingatkan yang kemarin belum mengisi di pertemuan kelima, tolong diisi ya, karena baru 40, baru 48 ya. Ya 80% mungkin yang mengisi ya. Jadi masih ada 20% yang belum mengisi ya, tolong ya yang belum mengisi segera mengisi. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, materi hari ini? Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti ya, walaupun secara daring ya. Tadi Bapak sampaikan ini mahasiswa banyak yang belum optimal di interpolasi ini di UTS ya. Jadi Bapak harapkan eh, dengan waktu yang panjang, kurang lebih 2 pekan, kalian bisa mempelajari ya interpolasi ini ya dengan menggunakan tugas yang Bapak berikan ya. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya ya atas kehadirannya, ya partisipasinya dan eh, satu lagi tugas ya, jangan sampai ditinggalkan itu berkontribusi juga terhadap penilaian akhir ya. Dan bisa jadi bobotnya lebih ya dibandingkan dengan yang eh, kita rencanakan di awal ya. Tentu tergantung dari nilai ujian kalian ya. Bapak tutup, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bapak Alif ya. Terima kasih, Pak.